Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan Febriana Dwi Berbagi Ilmu. Di video kali ini kita akan belajar tentang tenses, yaitu simple present. Simple present ini merupakan tenses yang pertama. Biasanya ini digunakan untuk aktivitas setiap hari, rutinitas setiap hari, kebenaran umum, dan bisa untuk percakapan setiap harinya. Dengan adanya simple present, kita memudahkan untuk practice speak English with your friend, because dengan practice with your friend, you will get understanding and you will get more about simple present. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam tentang simple present, so don't forget to click subscribe di bawah ini, di bawah itu, klik tombol subscribe dan jangan lupa share ke teman kalian dan jangan lupa komen, karena dengan kalian mengklik tombol subscribe, like, and comment bisa membuat aku semakin semangat untuk berbagi ilmu dengan kalian, karena dengan berbagi ilmu aku akan lebih semangat karena gratis. Untuk berbagi ilmu itu gratis. Dengan semakin berbagi ilmu, semakin banyak aku menjadi paham tentang bahasa Inggris. Oke? Yang sudah klik subscribe, saya ucapkan thank you very much, because you will give me spirit to practice English and to share about English with you all. Oke? Thank you very much. Baik, sekarang kita akan belajar tentang kalimat dalam simple present. Kalimat dalam simple present ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, kalimat verbal. Kalimat verbal ini kalimat yang predikatnya kata kerja. Jadi subjeknya itu melakukan suatu pekerjaan. Ini subjeknya ngapa-ngapain. Ini merupakan kalimat verbal. Sedangkan yang kedua ini kalimat nominal. Kalimat nominal itu kalimat yang predikatnya bukan kata kerja. Ini kalimatnya subjeknya nggak melakukan suatu pekerjaan. Gitu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kalimat verbalnya terlebih dahulu. Kita akan belajar tentang kalimat verbal dalam simple present, kalimat positif. Nah, di sini terdapat dua kalimat. Yang pertama ini I speak English. Kemudian kalimat yang kedua he speaks English. Nah, di antara kedua kalimat ini apa? Terdapat dua perbedaan di verbnya. Yang pertama ini verb one, yang kedua ini verb s atau is. Ini terdapat dua perbedaan pada kalimat ini. Mari kita pecahkan satu persatu tiap kalimat. Untuk kalimat yang pertama, di sini terdapat I sebagai subjek, kemudian speak sebagai verb one, dan English sebagai objek. Untuk kalimat yang kedua, he sebagai subjek, sebagai verb s atau is, dan English sebagai objek. Jadi di antara kedua kalimat ini terdapat dua perbedaan. Yang pertama menggunakan verb one, yang kedua verb s atau is. Nanti kita akan menjelaskan mengapa di sini terdapat dua perbedaan. Untuk yang subjeknya he ini, verbnya harus menggunakan verb SIS. Nanti di belakang akan dijelaskan apa perbedaannya, mengapa harus verb S atau IS, itu nanti akan lihat. Jadi dapat kita simpulkan rumus dari simple present yang positif, yaitu subject plus verb one atau verb S atau IS plus object plus adverb. Oke, kita sekarang lanjut ke kalimat negatif. Lihat, terdapat dua kalimat lagi. Untuk yang pertama, contoh kalimatnya
I don't atau I do not speak English. Yang kedua ini he doesn't atau does not speak English. Di sini terdapat dua kalimat. Yang pertama ini, I ini untuk kalimat negatifnya ini menggunakan do not atau don't. Sedangkan untuk yang kalimat kedua ini menggunakan does atau doesn't. Does not atau doesn't. Jadi untuk kalimat ini terdapat dua perbedaan. Mari kita pecahkan satu persatu untuk kalimat yang pertama. I ini sebagai subjek, speak sebagai verb, English sebagai objek. Untuk kalimat yang kedua, he ini sebagai subjek, speak sebagai verb 1, English ini sebagai objek. Untuk di kalimat sebelumnya, contohnya kan he speaks English. Kalau untuk yang negatifnya ini, he doesn't atau does not speak English. Nah, di speak-nya di sini ini kembali ke verb 1 karena ini terdapat doesn't atau does not. Jadi S-nya hilang menjadi verb 1 dan negatifnya menjadi does atau does not atau doesn't karena ini merupakan subjeknya orang ketiga tunggal. Jadi orang ketiga tunggal itu ada he, she, it, atau nama orang bisa, nama benda juga bisa. Nah, ini di don't atau do not ini merupakan auxiliary. Seperti halnya dengan doesn't atau does. Jadi, dapat disimpulkan rumus simple present yang negatif ini subject plus do not atau doesn't plus verb 1 plus object plus adverb. Adverb ini merupakan kata keterangan, bisa keterangan tempat, waktu, atau keterangan yang lainnya. Sekarang kita ke yang interrogatif dari simple present. Interrogatif ini merupakan kalimat pertanyaan. Di sini terdapat dua kalimat pertanyaan. Sebenarnya ini kalau untuk kalimat pertanyaan ini menggunakan tanda tanya. Karena ini sudah tipe, maafkan saya. Coba kita ganti pakai ini highlight sangat. Nih kalimat tanya. Ya, ada tanda tanyanya. Jadi kalau untuk kalimat tanya ini harus ada tanda tanyanya. Baik, sebelum kita pecah satu persatu tiap katanya. Untuk kalimat yang pertama ini, do you speak English? Untuk do ini sebagai auxiliary ini use sebagai subjek, speak verb 1, English object. Nah, kemudian kalimat yang kedua juga, does sebagai auxiliary, he sebagai subjek, speak sebagai verb 1, English sebagai objek. Jadi sama halnya dengan kalimat interrogatif, kalau yang semula positifnya itu menggunakan verb S, untuk kalimat interrogatifnya juga speak-nya ini menjadi verb 1 karena sudah terdapat does. Oke. Nah, ini juga auxiliary juga. Jadi dapat disimpulkan rumus dari simple present yang interrogatif ini yaitu do atau does do atau does plus subject plus verb 1 plus object plus adverb. Adverb ini kata keterangan, bisa tempat, waktu, dan keterangan-keterangan yang lainnya. Oke, sekarang kita lanjut ke penggunaan do dan does pada simple present. Jadi kita mengenal dulu subjek pada bahasa Inggris. Yang pertama, I itu saya,
you itu kamu, we itu kita, they mereka, he dia laki-laki, she dia perempuan, dan it ini untuk benda atau binatang. Jadi untuk I, you, we, they ini menggunakan do atau don't atau do not. Do ini untuk yang interrogatif, sedangkan don't atau do not di kalimat yang negatif. Kemudian untuk yang he, she, it ini yang untuk interrogatif menggunakan does, sedangkan untuk yang negatif doesn't atau does not. Nah, untuk does atau doesn't atau does not ini digunakan untuk subjek orang ketiga tunggal. Bisa nama orang, hewan, binatang, benda, itu orang ketiga tunggal juga. Nah, sedangkan kita sekarang untuk tambahan lainnya, untuk mengenal subjek dan objek. Mungkin nanti ada sebuah contoh kalimat kalian sudah paham. Misalkan di sini subjeknya, ini subjek dan ini objek. Subjeknya I, objeknya me. Subjeknya you, objeknya you. We ini us, they, them, he, him, she, her. Subjeknya it. Misalkan ada contoh kalimat yang menggunakan subjek dan objeknya ini. Contohnya, mereka menemui ku. They meet me. Kemudian, misalkan lagi, dia laki-laki menemui dia perempuan. He meets her. Seperti itu ya untuk penggunaan subjek dan objek. Semoga kalian sudah paham untuk penggunaan subjek dan objek. Begitu juga untuk penggunaan do atau does juga. Semoga kalian sudah paham. Oke, next kita lanjut. Aturan penambahan s, is. Nah, tadi kan ada beberapa kali kata yang subjeknya he itu menggunakan s. Nah, itu ada aturannya ya. Sekarang kita ke aturan yang pertama dulu. Misalkan, kata kerja yang berakhiran ss, sh, ch, x, o, z harus ditambahkan s apabila dalam verb s atau is. Contohnya, kiss menjadi kisses, wash menjadi washes, pinch sebagai menjadi pinch, go menjadi goes, pick menjadi picks, do menjadi does. Misalkan contoh kalimatnya wash. Wash ini menggunakan subjek dia perempuan. Jadi she washes clothes. Dia perempuan mencuci baju. Misalkan lagi, dia laki-laki pergi ke pasar. He goes to market. Seperti itu untuk penggunaannya. Sekarang kita lanjut ke penggunaan yang kedua. Apabila kata kerja berakhiran y dan sebelum y diawali konsonan sound. Jadi hurufnya itu bunyinya konsonan. Y-nya itu harus diganti menjadi is dalam verb s atau es. Contohnya, cry menjadi cries, fly menjadi flies, study menjadi studies. Contohnya, dia laki-laki belajar di kamarnya. He studies in his room. Seperti itu. Untuk selanjutnya, yang fly. Misalkan burung. The bird flies on the sky. Itu. Burung itu terbang di langit. Kemudian untuk aturan yang ketiga, selain dua aturan di atas ditambah s kecuali have menjadi has, bukan haves ya.
untuk aturan ini. Jadi, untuk aturan ini sekalian harus benar-benar tahu huruf apa aja akhirannya yang perlu tambahan S dan penambahan IS kalian harus tahu. Sekarang next ke time signal. Time signal itu waktu yang digunakan dalam simple present. Yang pertama, always, selalu. Usually, biasanya, today, hari ini. Often, sering, seldom, jarang. Sometimes, kadang-kadang. Once a day, satu kali. Twice, dua kali. Every day, setiap hari. On Sundays, pada hari Minggu. Every Sunday, setiap minggu. Every week, setiap